Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan baik buat kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini yang berbeban berat, keluar dari tempat ini kami bersuka cita. Kami membawa berkat Tuhan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Yuk opening. Maju bareng-bareng ke depan. Yuk, teman-teman jangan malu-malu. Kita keluar dari kursi kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Lebih maju lagi. Ayo kita angkat tangan kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Firman, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga kuasa mulia. Ayo kita angkat suara kita. Di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup hanya di dalam kuasa. Amin. Pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang paling benar, katakan amin. Haleluya.
lebih lagi. Semuanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Tuhan. Amin. Kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat perlindungan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di sini kami siap untuk lebih lagi untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Let's go. Wandering into the wanting a place to hide this rest. Speck of bones. And I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran off the road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. Oh, let's go! You picked me up, you turned me around, you placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He took my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. No choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So from my old friends, burden and bitterness, you can just keep it moving. Gonna welcome here. Kita angkat suara kita. When I'm gone, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He took my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Sama-sama kita katakan, hello everyone, I am free, I am free, I am free. Katakan, hello everyone, I am free, I am free, I am free. Hello everyone, I am free. Yes, I am free, I am free. Hello everyone, I am free, I am free, I am free. Hello everyone, I am free, I am free, I am free. Hello everyone, I am free, I am free,
untuk Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Di sini ya Tuhan, kami ingin lebih lagi untuk memuji dan menaikkan nama-Mu yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami. Hanya Kau tempatku
Kami mau sembahmu Tuhan di setiap hidup kami selamanya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan, ku terhubung Tuhan, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, ku terhubung denganmu, selalu Tuhan melekat di hatimu. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari di mana kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Mengucap syukur Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu akan pesan-pesan-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bahkan menjadi bekal untuk kami melangkah meraih masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk NIC Youth. Shalom NIC Youth. Kalau anak muda enggak gitu shalomnya. Anak muda harusnya shalomnya lebih kenceng. Shalom semuanya. NIC Youth. Puji Tuhan, masih ingat ya. Siap belajar firman Tuhan? Aminnya cuma berapa orang? Amin. Ya, tema firman Tuhan hari ini yang diberikan untuk disampaikan pada sore hari ini masih tentang integritas. Stand firm, stand alone. Jadi integritas adalah tetap berdiri teguh walau cuma sendiri. Ya, alat peraganya boleh dinaikkan sekarang. Ya, thank you so much buat worship team ya, para pemusik, singer, worship leader, juga production team di belakang sana, para usher, juga para pendoa. Kita berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani pada sore hari ini. Nah, pasti ke distract deh pada ngeliatin kardus ya. Ini kita mau main sulap.
Nanti ada badan yang dipotong-potong gitu ya. Ya, boleh. Ya cukup. Ini ceritanya kemarin mau cari alat peraga, dusnya yang kecil. Tapi nggak ada yang kecil, akhirnya dusnya segede gini nih, segede gaban. Ya. Ya, terima kasih buat Rivo. Oke, nah di dalam dunia sebagai makhluk free will, tahu free will ya? Maksudnya kita makhluk yang bebas menentukan pilihan. Tuhan nggak pernah paksa kita. Ya, kita diperhadapkan sama tawaran, ikut Tuhan atau ikut tawaran iblis. Sebenarnya sesimpel itu pilihan hidup ini. Ya, kita tahu bahwa iblis jahat, tapi kenapa banyak orang ikut dia? Kita tahu Allah itu baik, tapi kenapa banyak orang susah ngikut yang baik? Nah, kenapa? Ya kan? Kenyataannya kan seperti itu. Padahal kita udah tahu iblis itu jahat, Allah itu baik. Tapi kenapa banyak orang yang akhirnya tersesat? Ya, padahal sesimpel itu pilihan dalam hidup ini. Nah, kita diperhadapkan sama tawaran ikut Tuhan atau ikut iblis. Kebenaran atau lawan katanya yaitu kepalsuan. Iblis selalu menipu dengan tipu dayanya. Nah, kita mau hidup dalam integritas atau hidup dalam kebohongan demi kebohongan. Kita mau memilih kehidupan atau kebinasaan. Kita tahu kalau ikut iblis, ujungnya kebinasaan. Tapi kalau kita hidup ikut Tuhan, ujungnya adalah hidup yang kekal. Sesimpel itu. Kan ada lagunya kan? Lagunya di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Sempit, Tuhan berkati. Ya, tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Ya, jadi sebenarnya sesimpel itu kan ya, pilihannya cuma dua. Tapi kenapa hidup ini dibikin sulit? Kenapa kita cari yang susah-susah? Udah tahu kalau ikut ini, hidup kita akan susah. Nah, kita tahu iblis itu jahat. Nah, di sini kepalsuan. Nah, ini ini yang masang. Bukan Kak Boli yang masang, Kak Boli yang nolongin nih. Nanti ini kalau ditukar yang lain kebalik juga dong. Kepalsuan, ya. Terima kasih Kak Boli. Kebenaran. Ya, jadi Allah menawarkan kebenaran. Iblis menawarkan kepalsuan. Tetapi dia kemas. Ya, sesuatu yang palsu itu dia kemas sepertinya enak, padahal semuanya kepalsuan. Nah, ingat pekerjaan iblis dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kerjaan iblis ya yang penuh dengan kepalsuan itu tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita udah tahu ujungnya adalah membinasakan. Ya, jadi kita tahu iblis kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau Allah dikatakan dia ingin kita mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, jadi dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa, ia adalah pembunuh manusia dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran ini enggak ada di dalam iblis. Yang ada adalah kepalsuan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ya kepalsuan nih bicara dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalian harus tahu bahwa iblis itu bapa segala dusta. Enggak ada kebenaran di dalam dia. Nah, tema yang akan diangkat selama bulan Agustus ini bicara tentang unshaken, ya, tidak tergoyahkan. Nah, kalian harus tahu, kalian harus ada di sini, nggak boleh tergoyahkan. Jangan sampai ketipu. Kita udah tahu iblis jahat, tapi kita ketipu sampai di sini, ya, dengan segala kepalsuannya. Unshaken bicara tidak tergoyahkan. Nah, stand firm, stand alone, itu tema khotbah hari ini. Tidak goyah, tetap berdiri teguh, walaupun banyak orang yang ke sana. Kita cuma sendirian nih. Kok gue kayaknya aneh ya, yang lain pada ngikut sana, gue ke sini. Stand firm, teguh, walaupun cuma sendirian. Nah, menyorot huruf ketiga, yaitu value ketiga dari alive. Ya, alive in sync, thriving as one. Alive, huruf I bicara integrity, integritas. Ada posisi di sini, stand firm, teguh, itu bicara integritas. Walaupun kalian dianggap aneh. Wah, kuno lo, anak zaman sekarang, gak mau ikut gua ada di sini. Ini kepalsuan semua. Jangan ngerasa bahwa, iya ya, kayaknya gua ketinggalan zaman ya. Anak sekarang kayaknya maunya di sini. Nah, kita harus stand firm, teguh, ada di sini. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan sosial, banyak anak muda hidup dalam kompromi karena tidak mengenal prinsip-prinsip kebenaran. Nah, disinilah tugas gereja, mengumpulkan anak-anak muda supaya berkomunitas, supaya dibekali kebenaran. Dan kalaupun mereka sudah tahu prinsip kebenaran, tapi karena diperhadapkan dengan masalah hidup, pergaulan buruk, godaan dunia, tekanan kehidupan, akhirnya mereka kompromi. Aduh, gue gak tahan deh. Gue ikut aja deh ke sana deh. Banyak seperti itu. Khususnya ketika kesempatan terbuka lebar dan tidak ada orang yang melihat. Nah, ini sering kali orang hidupnya kompromi. Nah, mari NIC Youth untuk kita tidak goyah. Tetap berdiri teguh, walaupun mungkin cuma kita doang sendiri, yang lain pada ke sana. Dalam kitab Daniel 3, ya, mungkin boleh dibukakan Daniel 3 dari ayat 17 sampai 30, saya akan bacakan dengan cepat. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini kata Sadrak, Mesak dan Abednego, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi waktu itu ada raja, dia mau si Sadrak, Mesak, Abednego itu memuja dewanya. Bahkan patung emas yang dibikinnya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini yang ngomong raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap stand firm. Dia gak takut. Dia lebih takut sama Allah daripada sama raja yang menyuruh dia menyembah patung. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar raja itu, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Bukan hanya 7 kali, tapi luar biasa, berarti lebih. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Jadi belum sampai ke dalam perapian aja baru ngangkat mau masukin mereka. Orang yang ngangkat itu udah terbakar hangus. Berarti kebayang panasnya perapian tersebut. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar itu lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Kemudian katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi raja melihat rupanya, wajahnya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30, upah orang yang stand firm, yang tidak goyah. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tahu Babel ya? Wisma Asri lewat dikit. Itu Babelan. Boleh ditampilkan ada satu slide gambar. Nah ini. Bisa lihat ya walaupun ketutupan kardus. Ya jadi ada 2 jalan kayak tadi lagu tadi. Ada 2 jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, ya, yang sempit itu kita tahu jalannya kemana. Ya. Nah di sini kita melihat orang yang stand firm. Oh mau geser ya, boleh? Ya deh di situ aja deh biar nggak ganggu ya. Ya terima kasih, Kak boleh. Ya inilah bicara stand firm. Ada 1 orang yang menuju ke sana, yang lain pada ke sini. Ya. Nah jadi tetap teguh pada kebenaran Tuhan meskipun harus menjalaninya sendirian. Tetap teguh. Ya kita ada di sini, kita tetap teguh. Ya kita tahu di sana itu kepalsuan, hanya menjebak kita menuju kepada kebinasaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam integritas.
Nah, dalam kehidupan seringkali memang tidak mudah menjalani integritas. Banyak orang lebih memilih hidupnya dari satu kebohongan kepada kebohongan lain. Nah, ini hati-hati dalam perkataan kita sehari-hari. Seringkali kita tuh terintimidasi oleh si jahat. Karena takut akhirnya mulut kita gampang berbohong. Nah, tadi dikatakan orang yang gampang berbohong itu berarti dia adalah anak dari bapa segala dusta. Ya, kebohongan keluar dari kehidupan kita. Nah, di sini kita butuh yang namanya integritas. Ini menunjukkan keberanian, kekuatan pribadi dalam menghadapi tekanan atau situasi yang sulit apapun. Kita butuh yang namanya integritas. Ya, jadi jangan kita kejebak dengan sebuah kebohongan yang akhirnya ditutupi oleh kebohongan lainnya. Nah, seseorang yang ingin nyontek pada saat ujian, ya, tetapi kita diperhadapkan dengan pilihan, kita bisa memilih untuk tetap teguh dan berdiri sendiri. Walaupun mungkin resikonya nilainya jelek. Daripada kita berbohong. Ya, kemudian ada contoh lagi. Seseorang yang menolak suap. Ya, dalam mungkin nanti kalian bekerja, ada tawaran suap supaya dibuat lancar atau mungkin mendapatkan sesuatu. Seseorang yang menolak suap mungkin akan kehilangan peluang atau posisi tertentu. Tapi Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Raja Nebukadnezar itu melihat yang dimasukin ke perapian 3 orang, tetapi dia melihat ada 4 orang. Artinya ada penyertaan Tuhan bagi setiap mereka. Nah, kalau misalnya kita sepertinya menolak sebuah tawaran yang mungkin menjebak kita, kepalsuan tadi, ya, kepalsuan yang membuat kita harus melakukan sebuah kebohongan, itu berarti kita melanggar integritas. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan bagi Tuhan itu ada upah yang selalu menanti bagi orang yang mau hidup benar. Dan di hadapan manusia juga itu akan menjadi sebuah penghormatan dan semakin dipercaya. Kalau kita bekerja, ada peluang untuk kita mungkin mencuri atau korupsi. Ya, dan kita akan menutupinya dengan sebuah kebohongan. Tetapi Tuhan melihat dan ada upah dari Tuhan. Pada saat suatu ketika pimpinan kita melihat kita itu jujur, maka pimpinan kita akan hormat sama kita. Karena kita takut akan Allah. Sama seperti Raja Nebukadnezar. Dia hormat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia menyembah Allahnya yang hidup. Bukan patung yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ada penghormatan dari sisi manusia dan dia semakin dipercaya. Makanya tadi dibilang Sadrak, Mesak, Abednego itu diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel. Nah, kemudian banyak orang yang sakit, ya sakit jasmani, bukan pergi ke Tuhan tapi pergi ke dukun. Itu juga bicara integritas yang dia langgar. Dia pergi ke dukun bahkan memberikan sesembahan supaya dia bisa sembuh. Nah, itu juga akan menjadi kekejian di mata Tuhan. Nah, dalam hidup kita harus tetap teguh walau berdiri hanya sendiri. Bukan ketika dunia sepertinya, bahkan ketika sepertinya dunia itu menantang. Ya, kita harus tetap teguh. Nah, tetap berdiri teguh walau lututmu gemetar. Tapi tetap ada di sini. Walaupun kita penuh ketakutan diancam orang, lutut kita goyang, tapi kita tetap ada di sini. Jangan pernah kita melangkah ke sini. Jadi tetap berdiri teguh walau lututmu gemetar, tetap melangkah dalam kebenaran walau berjalan dalam kesendirian. Itu bicara stand firm, stand alone. Ada di sini. Ya, dimanapun nanti kalian ditempatkan Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, tetap punya integritas. Tuhan menyertai. Nah, integrity may cost you something, but it's worth everything. Artinya,
Integritas mungkin akan membuatmu sepertinya kehilangan sesuatu. Tetapi pada akhirnya nilainya melebihi segalanya. Kebayang gak Sadrak, Mesak, Abednego? Waktu digotong sama tentara-tentara tersebut, belum sampai ke perapian, tentara tersebut udah angus. Kebayang gak? Secara manusia pasti dia takut. Pasti dia takut. Pasti kalau dia boleh berteriak, ampun, ampun Raja, aku gak mau masuk ke perapian. Karena dia melihat dengan matanya, orang yang bawa mereka itu hangus sebelum masuk ke dalam perapian. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kita diintimidasi, mungkin kita diancam. Mungkin ada bisikan iblis yang membuat kita tuh takut. Nyali kita jadi ciut, sehingga kita menjual Tuhan kita dan pindah ke sini. Nah itu hati-hati, itu hanya intimidasi. Ingat tugas iblis, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Pertama dia akan curi sudut pandang kita yang benar. Kemudian dia mulai membunuh karakter kita. Pada saat kita udah mati karakternya, dia akan tuntun kita kepada kebinasaan. Integritas mungkin akan membuatmu kehilangan sesuatu sepertinya, tetapi pada akhirnya nilainya melebihi segalanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki nilai yang melebihi segalanya. Integritas itu bicara sikap jujur, konsisten, memegang prinsip, kemudian dia berpegang teguh pada satu keputusan yang kuat, meskipun dalam keadaan sulit. Kemudian tadi dikatakan may cost you something, bisa membuat kamu kehilangan hal-hal yang seperti dijauhi saudara. Lu aneh lu sekarang lu, gak asik lu main sama lu. Ya, dijauhi saudara, dijauhi teman, kerabat, bahkan orang terdekat. Kemudian kehilangan popularitas. Kemudian berkurangnya kepemilikan karena kita lebih memutuskan untuk jujur daripada kita mencuri, akhirnya berkurang kepemilikan kita. Bahkan diperkatakan buruk, difitnah orang. Nah itulah integritas yang harus kita stand firm, tetap kita jaga. Kemudian dikatakan but it's worth everything. Tapi integritas itu sangat berharga. Karena dengan integritas harga diri kita akan semakin naik. Orang akan melihat kayaknya aneh, tapi harga diri kita itu sebenarnya sedang naik. Kalau kita melihat barang-barang yang diobral di department store sama barang-barang berharga yang dijual di toko premium, itu berbeda perlakuannya. Kalau barang yang diobral, pegang sini, nggak cocok lempar sana, pegang sini, lempar sana. Tapi kalau kita lihat barang berharga di toko, contoh toko berlian atau toko emas, ada di dalam etalase, nggak gampang dipegang orang. Bahkan udah di dalam kaca, ada teralisnya. Berarti barang tersebut sangat berharga. Nah, kalau kita mau harga diri kita terus meningkat, milikilah integritas. Pada saat kalian punya integritas, kalian akan dicari kemana-mana. Karena kalian punya value. Kalian ngelamar kerja di mana-mana akan diberikan tawaran yang baik. Karena kalian punya value, ditawarkan gaji besar, ditawarkan fasilitas besar. Karena punya nilai. Kalian gak jadi barang obralan yang dilempar sana, lempar sini. Milikilah value tersebut dengan cara kita punya integritas. Apalagi kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan promosi. Tuhan akan kirim orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil untuk merekrut kalian menjadi bagian dari mereka. Karena apa? Karena kalian punya value. Miliki integritas. Integritas itu sangat berharga karena dengan integritas harga diri kita akan semakin baik. Kepercayaan orang lain akan semakin bertambah. Pada saat kita mau resign dari sebuah perusahaan, tiba-tiba bos bilang, aduh kamu jangan resign dong. Kamu mau minta apa? Mau minta fasilitas apa? Gaji kamu kurang ya? Saya tambahin deh. Karena kalian punya nilai, ada integritas. Kasih karunia Tuhan akan semakin berlimpah kalau kita punya integritas. Dan damai sejahtera yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Waktu kita stand firm hidup benar, kita punya integritas. Kita gak pernah dibayang-bayangi takut. Karena gak ada kebohongan.
Kita nggak punya kesalahan yang ditutup-tutupi. Kita nggak akan lagi diintimidasi iblis dengan sebuah ketakutan. Karena kita memang hidup benar. Nah, orang yang hidup dalam kebohongan seringkali hidupnya ketakutan. Pada saat intimidasi itu datang, dia tutupi lagi dengan kebohongan lain. Dan terus hidupnya dari satu kebohongan ke kebohongan lain. Makanya hidupnya nggak pernah ada damai sejahtera. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Nah, dikatakan just because something is the right thing to do doesn't mean that it is the easy thing to do. Jadi dikatakan hanya karena sesuatu itu benar bukan berarti itu mudah. Kita tahu bahwa stand firm di sini untuk hidup kita dalam integriti dan kebenaran, saya tahu itu nggak mudah. Ya, itu nggak mudah. Tetapi pada saat Tuhan menyertai, nggak ada yang sulit. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mau dibuang ke perapian, dia tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dia percaya Allahnya menyertai. Bahkan tadi dikatakan, kalaupun Tuhan nggak meloloskan dia dari api tersebut, dia tetap nggak akan nyembah dewanya Nebukadnezar. Integrity is not easy, but it is always right. Jadi integritas memang tidak mudah, tetapi itu selalu benar. Integritas memang tidak mudah, tetapi selalu benar dan selalu ada upah dari Tuhan. Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Sama seperti hamba kepada tuannya. Hamba yang baik akan menerima upah dari tuannya. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, tetapi tadi dikatakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kita tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita misalnya bekerja sama seorang bos, pimpinan, dia juga ciptaan manusia. Buat Tuhan enggak susah untuk masukin program ke kepalanya si bos, tiba-tiba si bos tergerak hatinya, wah kamu kerja bagus ya, gaji kamu saya naikin ya, enggak susah. Kamu dapat promosi ya, nanti saya naikkan jabatannya, enggak susah. Nah, jadi dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kemudian kita bisa belajar dari kisah Ayub. Ayub 2 ayat 9. Dikatakan, jadi ini kisah waktu Ayub mengalami satu ujian. Ya, maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kebayang dong, ini yang ngomong orang terdekatnya nih, istrinya Ayub. Ya, jadi seringkali dalam kondisi-kondisi tertentu kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Maka tadi dikatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dengan integritasmu? Dengan kebenaranmu, dengan stand firmmu? Masih enggak kamu di situ? Ya, karena waktu ada di sini kehidupanmu enggak baik. Istrinya ngomong kurang lebih seperti itu. Kamu masih mau bertahan di situ? Kutukilah Allahmu dan matilah, kata istrinya. Tapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub siap menerima yang buruk, tapi dia tetap stand firm di sini. Walaupun yang buruk, dia mengenal hati Allahnya. Dia tahu Allahnya, dia kenal bahwa kondisi seperti itu enggak seterusnya. Dia percaya. Nah kemudian
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, dia nggak mau kutuki Allahnya, walaupun kondisi dia nggak baik. Ayub mengenal siapa Allahnya, ia mengenal hati Allahnya. Kemudian Ayub 23 ayat 10. Dikatakan karena ianya besar, karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Stand firm di sini. Kalaupun keadaanku tidak baik, aku percaya Allah menguji aku dan aku akan timbul seperti emas. Stand firm, stand alone. Tetap berdiri teguh walau cuma sendiri. Bahkan istrinya pun bukannya menopang dia, mengobati dia atau mungkin menghibur dia. Tapi justru mengintimidasi dia. Ayub tetap stand firm. Ayub 42 ayat 10. Dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Ada upah dari Tuhan buat orang yang punya integritas. Ayub 42 ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. 14.000, coba hitung deh. Kalau nggak salah kemarin kambing tuh harganya bisa 3,5 juta seekor. 3,5 juta sampai 4 juta. Nah kalian hitung kali 14.000 ekor. Ntar aja di rumah ngitungnya ya, jangan di sini ya. Dan 6.000 unta. Coba telepon ke Arab, harga unta berapa seekor ya. 1.000 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina. Nah kalian hitung sendiri deh. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada Ayub. Kemudian Ayub 42 ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang dulu anaknya mati semua. Kemudian Ayub 42 ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Pada saat orang punya integritas, Tuhan berikan upah buat orang tersebut. Integritas adalah dasar dari pertumbuhan rohani. Integritas bukan hanya tahu kebenaran, tapi mau hidup dalam kebenaran tersebut. Ya, ini bicara kehidupan. Ya. Ini kebinasaan. Pilihan akhirnya hanya 2. Kebinasaan atau kehidupan. Kebinasaan kekal, kehidupan kekal. Ya, kalau di bumi ini kita menikmati kebinasaan, ya, ekonomimu binasa, rumah tanggamu binasa, kesehatan jasmanimu binasa. Coba, apakah kita mau ke sana? Ya, makanya stand firm di sini, karena di sini ada kehidupan. Ekonomimu hidup, rumah tanggamu hidup, tubuh jasmanimu sehat karena ada kehidupan. Hati-hati dengan area ini. Ya, integritas adalah dasar dari pertumbuhan rohani. Integritas bukan hanya tahu kebenaran, tapi mau hidup dalam kebenaran tersebut. Jadi pelaku firman. Integritas adalah menjadi murid Tuhan yang teladan dan setia. Integritas adalah hidup konsisten di hadapan Allah dan sesama. Walaupun gak ada bos kita tetap punya integritas. Hidup konsisten, bekerja konsisten. Bukan cuma di panggung agar dilihat orang, tapi juga di belakang layar karena mengerti bahwa Tuhan melihat. Integritas anak-anak Tuhan akan membentuk sebuah gereja atau komunitas yang bukan hanya ramai, tapi komunitas yang kuat secara karakter. Supaya pertumbuhannya bukan cuma angka, tapi juga kualitas. Disinilah anak-anak Tuhan akan menjadi terang Kristus. Makanya NIC dibangun adalah untuk membangun kualitas.
bukan kuantitas. Karena kuantitas itu bukan utama yang kita cari. Kalau Tuhan kirimkan kuantitas, puji Tuhan kita akan muridkan sebaik mungkin. Tetapi fokus kita adalah kualitas. Satu orang lebih berharga secara kualitas daripada 1000 orang tapi nggak ada kualitas. Ya, integritas adalah menjadi pribadi yang bisa dipercaya sehingga akan dipercayakan lebih. Jadi kalau kalian punya integritas, kalian bisa dipercaya, maka Tuhan akan percayakan lebih. Sama seperti Ayub, dipercayakan lebih pada saat dia punya integritas. Stand firm. Hari ini kita belajar dari integritas Ayub, juga Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Dan terbukti bahwa integritas adalah sumber terjadinya multiplikasi. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego dikasih posisi. Kita lihat Ayub dikasih banyak harta sama Tuhan. Jadi integritas adalah sumber terjadinya multiplikasi. Jadi kalau kalian mau mengalami multiplikasi, gaji yang multiplikasi, hikmat yang multiplikasi, kesehatan yang multiplikasi, teman saudara yang multiplikasi, miliki integritas di dalam Tuhan. Hidup dipercayakan lebih oleh Tuhan, serta diberkati Tuhan berlimpah. Jadi stand firm di sini, walaupun kalian sepertinya cuma sendiri. Orang lebih banyak milih ke sana, lebih suka kebohongan, lebih suka kepalsuan, lebih suka topeng di sana. Tapi di sini orang bilang kamu aneh, kamu cupu. Cupu apa sih? Saya sering dengar tapi saya nggak tahu artinya. Ya pokoknya yang kayak gitu, kamu tuh, aduh kayaknya nggak asik lagi deh. Tetap stand firm di sini karena di sini ada kebenaran dan ujungnya adalah kehidupan. Ya saya berharap setiap kita anak-anak youth di tempat ini, saya rindu setiap kita hidupnya semakin naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Saya rindu ketemu kalian. Suatu saat nanti kalian bersaksi, bercerita bahwa Tuhan memberkati saya, Tuhan memimpin hidup saya, Tuhan mempromosikan saya karena saya diajar untuk punya integritas. Banyak tawaran-tawaran menarik tapi saya tetap jaga kebenaran. Banyak juga godaan-godaan tetapi saya tetap jaga integritas. Dan hari ini saya menerima upahnya dari Tuhan. Multiplikasi terjadi atas hidup saya. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pesan-pesan-Mu boleh disampaikan di tempat ini bagi anak-anak youth di tempat ini. Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini berdoa bagi setiap mereka. Hamba berdoa biarlah mereka mempunyai integritas. Mereka tahu akan kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan. Mereka hidup di dalam keteguhan, stand firm bahwa Allah menyertai kehidupan mereka. Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan mereka. Sehingga jalan mereka terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Hamba sebagai gembala di tempat ini berdoa bagi setiap mereka, Engkau jagai setiap mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Dijauhkan dari segala pencobaan, dijauhkan dari yang jahat. Bahkan pergaulan-pergaulan buruk itu menjauh dari kehidupan mereka. Sayangi mereka, pelihara mereka, jagai mereka dengan sempurna. Seperti Engkau menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berkati setiap mereka seperti Engkau berkati pada saat Ayub dipulihkan. Menerima multiplikasi biarlah itu terjadi atas kehidupan mereka. Mereka pada saat mempertahankan integritasnya, multiplikasi terjadi atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, hamba selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom NIC, senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Belum punya gereja lokal? Yuk kita jadikan NIC sebagai rumah rohanimu. Kita bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan saling dekat dengan Tuhan Yesus.
Sunday Service diadakan pada pukul 9.30 dan 11.30 pagi di tempat ini. Untuk ibadah tengah minggu diadakan setiap Kamis jam 7 malam di tempat ini. Jangan lupa ya, setiap hari Kamis tetap ada ibadah loh di tempat ini. Buat kamu yang SMA, kuliah, dan profesional muda, waktunya kita kumpul bareng komunitas seru yang cinta Tuhan dan gak ketinggalan zaman. Yuk kita ikut ibadah youth setiap hari Minggu jam 3 sore di NSC Hall ini. Ibadah wanita yang dinamakan Wings diadakan setiap hari Kamis, setiap minggu kedua dan minggu keempat pada jam 2 di tempat ini. Bagi yang membutuhkan doa dan konseling, akan diadakan setiap hari Kamis, setiap minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 2 sampai jam 4 sore. Bisa daftar lewat admin atau volunteer di sini ya. Setelah menjalani soft opening NSC pada tahun 2023, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk hadir di Grand Opening NSC pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 9.30 pagi dan jam 1 siang. Sekian weekly news dari kami. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NSC. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, bangun kesiangan lagi. Dan yap, aku ketinggalan bus ke bandara. Ya udah, pasti ketinggalan pesawat. Padahal aku hari ini harusnya pulang ke Manado. Aduh kak, maaf, sini aku bantuin. Apaan nih? Oh, jadi ini alasan Tuhan ngebiarin aku ketinggalan bus. Karena dia pengen aku ada di Bekasi waktu grand opening NIC 17 Agustus nanti. Oh, 17 Agustus minggu depan ya? Ih, gak nanya sama Adrian. Iya, betul. Bercanda. Cepat sekali ya. Iya, cepet banget. Udah seminggu lagi. Sebelum kita lanjut, kita mau berdoa persembahan dulu, Adri. Ayo. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak. Sebentar lagi kami ingin memberikan apa yang menjadi milik-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang bisa memberi dan yang belum bisa memberi. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kiranya juga Kau berkati Tuhan setiap persembahan yang diberikan supaya bisa berguna sebagai pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nanti teman-teman kita memberikan persembahan bisa langsung ditaruh di kantong persembahan yang akan dijalankan. Yang gak bawa cash ada di depan kursinya. Bisa dari barcode atau ada transfer ya. Kayak Chris barcode. Aduh, ketahuan umur. Terus tadi kan ada teasernya tanggal 17 Agustus. Kita ada acara grand opening. Ada yang udah dapat ini? Ada yang udah daftar? Jadi minggu depan, khusus minggu depan kita gak ada ibadah youth ya? Ya, kita gak ada ibadah youth. Kita ada grand opening. Yang masih mau tanya-tanya ada kontak personnya, Jane. Yang tadi tuh yang jadi artis di depan. Terus teman-teman kalau mau datang ibadah pertama, nanti dapatnya tiket warna apa? Merah. Terus kalau mau datang ibadah kedua jam 1:30 tiketnya warna biru. Jangan hilang ya karena nanti kalian gak dapat konsumsi sama gak dapat souvenir. Jadi tiket ini akan ditukarkan buat masuk sama pas keluar nanti ditukarin konsumsi sama souvenir gitu. Terus kita ada pengumuman apa lagi? Oh iya, ada pengumuman lagi. Nah setelah grand opening, ini kan acara yang sangat-sangat spesial ya untuk keseluruhan NIC family ya.
Nah, di minggu depannya di hari Sabtu tanggal 23 Agustus kita akan mengadakan lomba. Yang excited banget. Tiba-tiba lomba kita guys. Ya, tiba-tiba kita lomba. Nah, tiba-tiba lomba kita. Jadi siapa yang rajin ikut home? kurang kenceng. Jadi minggu depan, enggak minggu depan, 2 minggu lagi tanggal 23. Tanggal 23 biasanya home kan jam berapa yang tahu? Jam 5, pintar banget Jordi rajin ya. Keren. Iya, jam 5 jadi kita lomba jam berapa? Jam 3. Kita jam 3 ya, kita jam 3. Ya kurang lebih ada 500 orang lah yang hadir. Amin. Jangan nanti Pagem pusing ngasih. Nanti ngasih hadiahnya 500 orang. Oh iya. Iya kita ada hadiah. Iya betul. Sama ini Kak. Apa? Jadi kita untuk di hari itu kita pakai dress code ya. Nah dress code itu. Dress code-nya ini tentara biar ke barak. Pokoknya. Iya seneng berarti ke tentara. Oh mau gak apa-apa kalau mau. Dress code-nya sebenarnya yang penting ada warna merah sama putihnya. Merah sama putih. Antara merah, ada merahnya sama putihnya ya. Ya betul. Ya. Jadi ingat ya tanggal 23 kita di sini jam 3 sore sampai capek. Sampai capek. Iya sampai capek kita. Terus pastinya lomba, namanya lomba, kalau menang ada apanya? Hadiah. Terus kita dapat apa lagi ya, jajanan. Iya, pokoknya lombanya sangat seru pokoknya. Sangat seru. Bener seru ya. Nah, kalau nggak seru cari dia ya. Tenang, pasti seru, pasti. Bener ya, pasti seru. Yeah. Nah, ada apa lagi ya? Oh, minggu depan kita masih tetap home. Jam 5 sore tetap ya, yang mau home. Terus minggu depan hari Sabtu, besokannya kita, apa tadi? Grand opening guys. Yang udah daftar tunjuk tangannya ayo. Siapa yang udah daftar? Wih banyak ya. Wow, banyak ya. Banyak. Ya ada 3.000 orang lah. Amin. Ya amin. Oke. Itu aja pengumumannya untuk seminggu ini. Terus sampai ketemu tanggal 24 berarti ya. Kita ada lagi tanggal 24. Ya, 24. Sampai ketemu tanggal 24 Agustus. 17 Agustusnya kita grand opening. Oke, kita panggil ritual. Kalau manggil Om Robert gimana? Om Robert, oke. Gimana? Udah tahu tuh? Ayo coba kita tepuk tangan dulu biar kita panggil. Oke. Mau nambah pengumuman, hari Sabtu ini nggak ada home ya. Tanggal 16 Agustus tidak ada home karena 16 Agustus akan dipakai gladi resik buat grand opening. Kita ada home lagi nanti tanggal 23, itu home-nya berupa lomba, tapi habis lomba kita coba kalau masih ada waktu kita ada sharing dikit sehabis lomba ya. Gitu, mari teman-teman kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan begitu banyak hal yang terbaik buat kami. Pada sore hari ini kami juga masih bisa belajar, anak-anak muda, NIC Youth, tempat ini dapat belajar bagaimana menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang berintegritas. Anak-anak yang bisa dipegang pembicaraannya, anak yang bisa dipercaya dalam segala perkara. Kami percaya dan mengurapi berkati mereka semua Tuhan. Sebentar kami akan pulang, biarlah anak-anak muda, kita arahkan hati kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa di surga bersama dengan cinta kasih Tuhan Yesus Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Kita semua yang percaya menerima berkat kasih karunia Tuhan, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau puji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Yuk kita bangkit berdiri. I will sing of your love for me. In my
Happy Sunday. See you. Minggu depan gak ada ya? See you next and next week. We praise you now. Oh, oh, oh. Let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Okay, let's go. Now we sing.